Yo, welcome back again to Media Madridista. Kembali lagi di episode terbaru podcast kita. Udah seperti biasa, podcast kita selalu telat ya. Selalu telat dalam hal upload dan juga up to date ya. Karena ada masalah dan lain hal, maksudnya sibuk di antara gua dan juga Raul. But anyway, setelah kita udah nggak tag podcast, kita udah banyak lewatin berbagai macam pertandingan, terutama ada Madrid yang kalah sama Sociedad. Yang paling penting itu adalah setelah 9 tahun kita akhirnya menang Copa del Rey, mengalahkan Osasuna 2-1 di Stadion Valencia ya, gue lupa di Sevilla. Sevilla, sorry, di stadion Olimpiade Sevilla gitu. di Stadion Sevilla, dan kita menang 2-1. Sempat main agak aneh ya, jujur aja agak aneh, walaupun Vinicius mainnya bagus banget di saat itu. Dan akhirnya kita menang 2-1 lewat 2 golnya Rodrigo. Dan emang performa Vinicius itu yang gila banget sih. Cuman kita nggak mau terlalu banyak bahas ke situ karena kayak udah terlalu lumayan jauh ya. Karena yang sekarang lagi harus diomongin ini adalah pertandingan leg pertama Real Madrid lawan Manchester City di UEFA Champions League semifinal, yang dimana di kandang Santiago Bernabeu. Kita main tanpa Militao, kita main benar-benar dengan menggunakan Rudiger dan Alaba. Left back kita Camavinga, dan striker seperti biasa lah, dan midfielder juga Valverde, Modric dan juga Kroos. Tapi gue pengen nanya sama lu dulu nih Ul, gimana sih pertandingan leg pertama kemarin? Lu cukup puas gak sih dengan skor 1-1? Karena ya lu tahu kan Manchester City ini cukup overpowered gitu. Dengan squad mereka, dengan kedalaman squad mereka gitu, dan itu terbukti kemarin Manchester City lebih banyak mendominasi permainan. Cuman kalau dari lu sendiri, skor 1-1 ini bagus gak sih? Dan apa prediksi lu buat di leg kedua? Kalau gue dari lihat permainan di leg pertama, gue udah bagus ya. Maksudnya kalau kita udah nggak ngejar buat ketinggalan skor, kayak mungkin kalau misalnya skornya 2-1, 3-1 itu lumayan Better. bahaya atau buruk gitu. Maksudnya seenggaknya City-nya. Madrid nggak nggak ngejar Iya. itu ya City. Kalau si Rigi ini maksudnya oke lah gitu, nggak parah-parah amat. Terus juga pas di permainan itu juga menurut gua Ancelotti udah bagus sih, dia Reaktif. jadi iya reaktif, terus juga ngeblok permainan lini tengahnya si City itu. Jadi kayak Betul. Gundogan tuh sama Kevin De Bruyne tuh dipaksa buat ngariin bolanya tuh ke kanan, jadi memaksa buat City main kanan. Kemarin siapa sih tuh? Kirinya kan Bernardo Silva. Bernardo Silva di kanan. Kanan tuh Bernardo sama Walker, terus kirinya kan Akanji sama itu. Grealish. Iya, jadi dipaksa kayak buat masukin bola tuh, nge-supply-nya tuh dari sayap gitu, bukan dari tengah. Setuju. Jadi tengahnya tuh benar-benar di blok gitu. Itu pas sejauh babak pertama tuh pokoknya sepenuhnya kayak jauh babak pertama. Itu menurut gue itu udah bagus banget sih Ancelotti. Itu kayaknya ada beberapa orang mungkin kayak kurang, kayaknya nggak ada yang memperhatikan itu kayak, kalau gue lihat ya, kayak beberapa orang. Gue pun walaupun yang sering ngekritik dia kayak gitu, malah menurut gue sekarang tuh gue malah nggak apresiasi gitu. Maksudnya keren. melihat ada cara buat ngeblok permainan City gitu. Jadi kayak nutupin lini tengahnya, terus ngepaksa City juga jadi ngalirin bola ke sayapnya. Jadi Rudiger juga terus bagus pas kemarin tuh ngejagain Haaland, karena agak-agak was-was kan sebenarnya, karena Betul. Militao kan yang absen terus. Cuma ya dia juga udah jaga Haaland nggak gerak gitu, jadi udah bagus. Cuma emang ya minusnya ya paling kalau Rudiger emang di belakang, kita nggak ada supply bola jauh dari belakang kayak kalau Militao di main di belakang gitu. Jadi dia cuma bagus dalam defense aja gitu. Kalau buat supply ke depan kayak kemarin, kalau Madrid udah kesusahan, biasanya Rudiger tuh passing-passingnya ya nggak sebisa yang dilakuin Militao lah. Cuma so far menurut gue udah bagus sih Ancelotti buat di leg pertama. Semoga leg keduanya nanti ya Benzema aja sih, itu yang penting. Jangan kayak lawan Osasuna sama City kemarin tuh, jadi itu dia main jelek banget. Semoga leg keduanya bukan Vinicius sama Rodrigo doang sih yang main, dia juga. Iya. Gue setuju, terutama dua striker kemarin dari dua klub tersebut tuh mati total gitu. Haaland dikunci sama Rudiger Alaba, Rudiger sama Alaba. Dan satu lagi Benzema, gue nggak tahu, gue ngerasa dia tuh nggak terlalu kekunci. Dia main kadang turun ke belakang juga, support ke bawah. Cuman kayak di saat di depan kotak penalti
kayak nggak bisa sos nahan bola lama iya aja iya gitu. iya iya iya, sosok dia tuh gak ada di situ Iya. gitu loh. Kayak ini bener-bener kelihatan banget kayak Vinicius sama Rodrigo tuh yang bener-bener ngebuat creating chance banyak banget. Dan ada Iya. satu momen di saat itu Rodrigo, bukan yang Vinicius ya, Vinicius kan itu di blok Ruben Dias. Iya. Itu ada Rodrigo atau gue lupa Rodrigo atau Carvalho atau siapa, pokoknya ada dari kanan itu udah mau passing tapi Benzema cuman diem diem doang, dia nggak buat gerakan sama sekali gitu. Jadi Oh iya. it's like froze gitu. Jadi kayak Iya. gue nggak tahu kenapa Benzema, ya mungkin emang lagi off aja di leg pertama ini, gue nggak tahu. Cuman gue berharap leg kedua sih bagus. Cuman sejauh ini gue setuju sama kata-kata lu, terutama bagaimana Ancelotti bisa eh, mainin defensif yang bagus. Yang Iya. gue terkejut dan gue takjub, terutama gimana apa ya, kestabilis apa sih. Jadi kalau misalnya kita tuh nggak memaksa harus ngepres, Betul kita betul betul betul. nggak megang bola pun bisa Yap yap. ngituin permainan kan. Karena gue udah pernah ngomong juga, karena kalau misalnya Madrid, lu jangan sampai nyontoin Arsenal. Gue tahu Arsenal emang lagi bagus, cuman lu bukan tim yang didesain untuk seperti itu gitu loh. Dan Iya, Ancelotti iya. bukan tim yang bisa main pressing rapi, dan Madrid pun Benar, beberapa benar. pemain Madrid itu belum bisa ngelakuin teknik pressing yang rapi seperti yang gue tweet di media Madridista ya. Iya, iya. Kecuali kalau lu dimainin sama Jurgen Klopp dan lu Liverpool gitu. Bahkan sejauh di musim ini Liverpool mainnya jelek, gue masih bilang Liverpool salah satu tim yang melakukan pressing tuh paling rapi gitu. Iya, benar, Bahkan benar. City sempat kesulitan, walaupun ya pada akhirnya kalah juga kan, ya emang lagi off aja Liverpool ya. Dan gue seneng Madrid main reaktif. Kroos jadi CDM itu perannya bagus banget, vital banget babak Iya, pertama. benar. Walaupun dia ada satu foul yang menurut gue nggak penting, yang ke Gundogan ya, kartu kuning. Iya, iya. Cuman peran dia penting banget di saat dia tuh selalu membaca situasi, ada bola-bola sampah dia bakal rebut, intercepsi, terus Iya, iya. tackle-tackle sedikit lah dari belakang dan lain-lain. Menurut gua salah satu Iya, pemain terbaik di midfielder ke match kemarin itu Toni Kroos. iya, Toni Gua harus Kroos. acungin Toni Kroos gitu. Dan gimana Ancelotti main reaktif seperti yang gua bilang, dia main reaktif, dia tahu kayak oke, ini Haaland harus dikunci, Alaba dan Rudiger. Jadi tuh kayak Alaba bakal ngikutin Haaland ke kiri, oke ke kiri. Rudiger bakal jaga bagian tengah. Haaland agak ke kanan, Rudiger bakal ngikutin Haaland ke kanan juga. Dan itu Rudiger sama Alaba bener-bener mainnya bener-bener bagus banget. Terutama Rudiger kelewat dikit, Alaba langsung cover. Ada satu momen yang si Haaland tuh udah mau one on one sama Courtois, tapi Alaba langsung buru-buru cepet, langsung Oh sliding iya, tackle yang block. tackle itu ya. Yap yap. Sliding tackle block itu menurut gua kayak bagus banget. Kayak komunikasi mereka berjalan lancar sih. Dan emang Iya. gua udah lama nggak ngelihat center back yang bermain agresif setelah ditinggal Ramos gitu. Dan kemarin Rudiger nunjukin, menurut gua pribadi ya, dia nunjukin dia bermain center back yang agresif gitu. Kayak karena gak habis pikir gue, maksudnya gue untuk lawan Haaland tuh emang harus punya center back yang agresif. Ya Iya. contohnya Rudiger, karena ada satu video yang Rudiger sampai giniin pala dia di belakang badannya Haaland lah. Ditempelin ya. Jadi ditempelin banget kan, Iya. sampai annoying banget si Haaland tuh. Dan itu kemarin works gitu. Dan gue berharap sih ini lumayan banyak yang komen ya, terutama di media Madridista, di Twitter dan lain-lain. Ini Alaba sama Rudiger bagus nih. Cuman mereka tuh pada bimbang. Leg kedua Militao pasti main. Mereka pada berharap semoga Militao nih nggak jadi kayak Varane lah, yang Iya. tiba-tiba lu malah buat blunder gitu. Ya cuman ya I hope it's really well. Cuman yang mesti kita apresiasi juga gimana Kamavinga sih. Gue udah nggak bisa describe dengan kata-kata lagi. Maksudnya kayak he's not left back. Dia seorang midfielder. Dia main sebagai left back dan dia membaca situasinya, pergerakan pemainnya dia baca. Walker sama Bernardo menurut gua bener-bener gak bisa leluasa buat nyerang dari sisi kanan gitu. Iya, Even benar-benar. even walaupun dari satu sisi Bernardo dan Walker ini bener-bener sangat ofensif banget, dan Kamavinga man, I don't know, gila. Lu ada kata-kata nggak buat Kamavinga? Soalnya gua udah I have no words man. Dia bener-bener kayak Enggak, justru gue malah bingung kenapa ini pemain gak menang Golden Boy. ya Gitu. ya, gue setuju. Satu sisi why? Ya media-media Spanyol gitu kan. Cuman ya kalau misalnya gue mau terlalu bias dengan Madrid, ya gue bakal ngomong ya media-media Spanyol bakal nyorotnya ke lebih ke daerah-daerah Barcelona lah gitu maksud gue. Tapi Iya, like come on man gitu. Ini tuh gue nggak tahu, Madrid ini kayaknya salah satu pembelian Madrid tersukses in the decades mungkin. Gue nggak tahu ya, kayak 31 juta kan, 31 Iya, juta
pemain sekali Kamavinga, bahkan musim lalu baru datang pun jadi pembeda setiap permainan. Dan Iya. sekarang lu jadi Iya. starting lawan City, lu main di left back gitu. Dan dari build up, dari defensive positioning defense, semuanya tuh dia punya, dan dia kemarin main bagus gitu. Salah satu assist ke Vinicius juga gitu. Jadi kayak Iya betul. I have no words man for him. I have no words, literally no words for him. Like gue berharap sih, sebenarnya gue berharap pengennya ngeliat dia main di midfielder terus gitu. Cuman Iya, kan iya. kayaknya kemungkinan kalau misalnya leg kedua main di, ya I don't know, mungkin Mendy main gak sih atau Mungkin enggak ya? kalau mungkin babak kedua sih kayak misal Ya ya, Mendy ya. jadi sub gitu. Ter- Mungkin bisa digeser ke tengah. Makanya itu tergantung dari Ancelotti yang mainnya reaktif atau gimana kan. Dan apa, menurut gua kemarin emang per gamenya itu bener-bener game taktikal banget. Pep Iya, Guardiola iya. juga nggak mau main terlalu terburu-buru karena mereka tahu Madrid kalau udah dapat bola transisi cepat kelar gitu kan. Iya, sampai nggak Madrid, ada substitusi kan. betul betul bener bener, sampai mereka gak ada substitusi. Gua ngerasa Guardiola tuh takut sama kejadian leg pertama musim lalu yang dimana dia Iya, masukin Fernandinho terus ya gitulah. iya malah. Cuman Iya, kayak satu sisi Madrid itu juga begitu gitu loh. Kayak mereka juga main aman, mereka lebih oke, gue main defense, gue tahu seberapa bahayanya City. Gue lebih main defense compact, gue lebih rapetin di tengah, mereka biarin main di bagian sayap aja. Walaupun menurut iya, gue agak gambling karena Madrid itu sangat jelek di areal udara. Cuman kemarin menurut gue is not that bad lah gitu. Buat areal udara Madrid nggak jelek-jelek banget gitu. Dan iya, dengan dipaksanya mereka main di wing yang tadi lu bilang, Madrid benar-benar dominasi di sisi defense. Modric juga sebagai pelancar bola juga karena kalau misalnya midfielder Madrid di press dan lain gitu. Dan ya gue cukup puas sih sebenarnya, cukup puas dengan satu sama sih. iya, Walaupun ada iya. beberapa momen sebenarnya kita bisa 2-1 dan lain. Shooting Tchouaméni yang di save sama Ederson. Ederson. Dan Iya, ya De Bruyne gue gak bisa ngomong apa lagi sih, emang ya he's that guy sih, maksudnya kayak untuk jarak jauh emang dia bagus gitu. Dan iya, itu agak cuman telat cover dikit ya menurut gue juga. Selama kita udah bikin satu sama Manchester City ya menurut gue kayak iya. itu udah something else gitu. Dan gimana nih lu, menurut lu di babak kedua, di leg kedua nih, perlu nggak sih kita mainin Militao? Ini gue pengen nanya beberapa Iya, hal ya. iya, Perlu nggak sih kita mainin Mendy? Tadi kan walaupun tadi lu udah bilang ya, cuman iya. perlu nggak sih kita mainin Mendy atau tetap Kamavinga, atau terus habis itu perlu nggak sih kita masukin Militao atau tetap ya udah Rudiger Alaba dulu nih gitu. Dan di leg kedua ini kita harus main seperti babak pertama atau lebih agak terbuka, lebih berani menyerang gitu. Dan mungkin center midfieldernya lebih dibuat dua pivot yang menurut gua Iya, tuh iya. Kroos sama Tchouaméni gitu. Dan Benar. atau Valverde pun juga bisa karena Valverde tuh pemain penting menurut gua karena buat ngelawan tim yang emang mainnya pressing kayak gitu. Jadi menurut lu gimana? Kalau buat masalah Militao, ya gue pasti tetap mainin Militao lah. Cuma Hmm. karena menurut gue kayak orang-orang bilang nanti Militao blunder atau apa, gimana gimana gitu. Ya semoga enggak. Cuma kalau misalnya emang dia bisa ngejagain Haaland atau enggak, gue yakin sih bisa sih. Maksudnya Haaland tuh kan dibanding Lewandowski ya, Hmm. tetap menurut gue sih tetap Lewandowski lebih lebih bagus, terus terbukti maksudnya pas El Clasico yang kapan sih tuh gue lupa, pokoknya Militao tuh berhasil lah ngunci si Lewandowski yang bener-bener Yap, yap. ditempel gitu. Hmm. Ya menurut gue tetap Militao tetap harus main Nah, karena oke. Sorry gue Guardiola potong. juga Kalaupun Milito main, duetnya siapa? Rudiger atau Alaba? Alaba Alaba. Alaba. Iya menurut gue dia yang paling bener sih yang buat ngestabilin struktur kita tuh buat di belakang. Ya mungkin emang dia jeleknya sih di areal udaranya sih, di duel-duel udara maksudnya. Cuma kalau misalnya emang nanti malah duet sama Rudiger, gue ngerinya malah lebih sering kecolongan. Mending Jadi sama Alaba. mendingan Alaba dulu, baru misalnya kayak Alaba gak works, Rudiger gak sih gitu ya? Mungkin mainnya reaktif aja gak sih? Iya mungkin ya. Terus kalau masalah Mendy menurut gue yang tadi gue bilang sih di sub di babak kedua aja sih. Startnya tetap Kamavinga. Jadi Mendy mungkin masuk di babak kedua. Karena Kamavinga juga kita perlu banget sih duel-duel di lini tengah. Terus mungkin kalau start kemarin sih beritanya cukup menarik sih menurut gue yang katanya Ancelotti bakal pakai 4-4-2, jadi Rodrigo tuh di bench dulu. Menurut gue masuk akal juga sih, ada benernya karena kita kayak kekurangan opsi dari bench yang bisa mengubah permainan gitu. Jadi mungkin 4-4-2 kayak biasa, Valverde di wing, di Iya, iya, iya. sayap gitu.
Ya dengan catatan itu sih itu perlu banget Benzema harus lebih On top lebih aktif. perform. Ya Lebih harus perform. harus perform banget lah. Karena kalau misalnya emang dia kayak kemarin gitu, kalau terus Valverde yang main Evo itu susah banget sih. Susah banget. Jadi kalau misalnya itu berjalan, kan ada Rodrigo nih yang bisa diharapin di babak kedua, ada Asensio juga, jadi opsi-opsi di bench buat mengubah permainan tuh lumayan banyak gitu, jadi nggak clueless banget gitu, nggak kayak udah, aduh misalnya udah bener-bener deadlock 0-0 tuh ada pemain yang bisa diharapin ngubah permainan gitu, nggak kehabisan sub di bench gitu. Itu sih. Ya, gue setuju. Apa kalaupun main 4-4-2 ya, gue sih sebenarnya gini. Emang match kemarin menurut gue Valverde agak ketutupan ya. Cuman gue Iya. ngerasa Valverde itu dia emang bukan pemain man of the match midfielder menurut gue karena emang Toni Kroos kemarin ya. Cuman menurut gue Valverde itu menurut gue untuk lawan tim kayak City, Chelsea, tim-tim yang emang punya ofensif bagus, gue ngerasa Valverde itu emang punya peran penting di situ Iya karena buat betul. transisi defense, buat nge-cover defense cepatnya, buat intercepsi cepatnya dan lain-lain gitu. Dan gue berharap sih leg kedua nanti ya Valverde tetap dimainin, even nanti misalnya Modric atau Kroos. Cuman gue tuh lebih kalau misalnya emang mau 4-4-2, strikernya berarti si Benzema sama Vinicius gitu ya. Iya iya. Striker Benzema Vinicius, well let's see aja sih. Gue tuh cuman apa ya, gue ngerasa Haaland kayaknya bakal lebih, gue gak tau kenapa kayaknya bakal gila sih di leg kedua gitu. Iya kalau City gue yakin Gue bakal yakin. bakal main keluar sih, bakal nyerang sih Betul betul. di Gue leg yakin kedua. mereka bakal over banget. Mereka udah kayak sekarang tuh udah nggak apa ya, bahasanya tuh udah nggak, mereka udah nggak bakal hati-hati kayak leg pertama gitu, Iya. kayak oh gue bodo amat, gue mau nyerang nyerang udah kayak gue nyerang nyerang gitu dan Di leg bakal pertama tuh kelihatan. kayak 50% doang gitu. Betul, Jadi iya main iya gue ngerasa 50% kita. mereka kayak, mereka karena mikir kayak oke ini masih leg pertama, Iya. at least gue memperkecil defisit golnya udah bagus dan Ah seri betul. aja menurut mereka udah bagus gitu. Iya iya. Karena leg kedua bakal main di Etihad, gue pede gitu. Jadi kayak ini sekarang permasalahannya emang harus benar-benar Madrid lebih fokus dan udah nggak bisa nih namanya namanya apa ya, Kayak ya kesalahan kecil atau kita apapun ya. itu nggak bisa men, karena ini udah jatuhnya lu match ini kelar lu final gitu loh, lu match ini kelar nih lu udah bisa ke final gitu. Dan ya gua gua agak deg-degan sih jujur aja, maksudnya kayak ya sejauh ini sampai semifinal pun gua udah seneng banget, bahkan sampai leg pertama kemarin udah seneng banget. Cuman kayak main please lah, kayak satu langkah Iya. lagi nyet gitu, kapan lagi anjir gitu loh, kayak satu langkah lagi gitu ya. Dan Sayang sih kalau maksudnya kalau nggak back to back iya gitu. makanya sayang banget. Gue tapi ada firasat juga Ancelotti bakal mainin 5 back, 5 full back, bukan 5 sorry 5 full back, 5 back. Jadi ini tapi firasat gue ya, maksudnya kayak ataupun bahkan nanti pas berjalannya permainan somehow Ancelotti bakal mainin 5 back yang dimana Mendy jadi left back, 3 center backnya Alaba, Militao sama Rudiger, Alaba, Militao, Rudiger atau misalnya Nacho atau you can name it lah. Right backnya Carval. Itu gue ngerasa Madrid bakal main parkir bus, bukan parkir bus itu ya, sebenarnya low block ya, sebenarnya parkir bus sama aja. Karena gue yakin City bakal, bener kata lu, bakal terbuka dan Madrid bakal benar-benar ngincer cuman transisi, just only transisi, dan bakal ada momen di mana nanti Madrid bakal masukin Asensio buat mainin dari buat memperlancar serangan dari tengah gitu. Jadi gue ngerasa kayak ya anjing gue gak tau men mau gila men, nggak masalah nih kayak kita La Liga udah lepas lah, maksudnya kayak udah Iya. ngelepas La Liga lah. Yang kita keselin dari Ancelotti adalah lu La Liga udah pasti nggak mungkin dapat, bullshit lah dengan kata-kata lu kayak enggak kita bakal fight until the end. Oke, fight until the end, cuman lu ngasih kesempatan buat beberapa pemain please gitu loh, kayak ya lu udah tahu kayak udah nggak mungkin dapat La Liga, ya udahlah men, kayak gunain beberapa pemain muda lu, kayak pemain akademi kayak atau siapa gitu, buat beberapa pemain senior lu tuh bisa lebih istirahat gitu. Jadi gua ngerasa kayak eh Mending rotasi besar rotasi kayak besar-besaran, bener, kayak rotasi pas tahun besar-besaran sekaligus lu memperlancar taktik juga gitu ya, lu memprediksi taktik yang bakal digunain buat lawan City di leg kedua. Karena kayak Copa ya sekarang lu udah fokus, lu udah cuman satu gitu kan ya, lu iya Copa del cuma Rey udah menang, La Liga lu udah beda 14 poin lah sama Barcelona, ya selamat lah buat Barcelona but anyway. iya Terus kayak
sekarang lu UCL men, UCL lu nih udah satu langkah lagi lu ke final gitu, kayak satu langkah lagi lu bisa ke final gitu. Jadi ya itu aja sih. By the way gue mau nanya sama lu, tapi lu kan di episode sebelumnya kan lu bilang lu sebenarnya pengennya Ancelotti out kan? Ya karena Iya, iya. beberapa personal dan tactical dan lain-lain gitu kan. Heeh. Jadi lu masih tetap ini nggak? Maksudnya kayak lu kan bilang gue bakal mempertahankan Ancelotti kalau misalnya emang si Ancelotti itu apa lu bilang? Kalau kalau gue sebenarnya kalau misalnya dia juara La Liga, karena kan gue awalnya emang tetap yakin, maksudnya kayak gimana? Itu gue sebelum pas episode yang kemarin lah, itu kapan ya? Bulan Sebelumnya beberapa lagi deh minggu. kayaknya. Iya iya iya, sebelumnya lagi. Bukan yang kemarin kok. Gue udah bilang maksudnya kita tuh bakal juara UCL sama Copa del Rey gitu. Ya sekarang maksudnya baru Copa del Rey ya, belum belum tentu Iya iya iya. UCL. Maksudnya itu tuh ketebak gitu. Gue udah tahu maksudnya ini tim tuh mampu gitu. Mampu. Karena gue yakin mampu mau dilatih mungkin. Gue nggak tahu ya kalau misalnya emang gimana ceritanya kalau misalnya dilatih sama pelatih lain. Cuma kalau gue sih ngeliat komposisi skuadnya sama dari skill-skillnya pemainnya, terus Chemistry. gimana iya chemistry tim juga, gue sih udah yakin banget kita bisa menang UCL La Liga gitu. Justru malah La Liga tuh harus menurut gue. Terus yang bikin gue kesel lagi itu sebenarnya ya oke lah maksudnya kalau misalnya kalah La Liga, cuma yang nggak kalahnya nggak gap poinnya tuh kayak Iya, 14 gap poin, point 11 poin, jauh banget. itu kayak apa ya menurut gue, kayak ada yang salah gitu. Terus apalagi maksudnya ini tuh tim Barca yang menurut gue pribadi sih ini tim Barca yang jelek. Maksud gue nonton beberapa kali match-match mereka tuh kayak ini tim kayak seharusnya nggak inilah nggak mungkin gitu bisa menang La Liga beberapa kali. Lihat aja maksudnya dari itu paling menang 1-0 1-0 1-0 Iya iya. 1-0 Bahkan kayak gitu-gitu. bahkan di laga Eropa pun mereka kesulitan juga, benar. Iya, Laga Eropa. kayak pas lawan tim-tim gede gitu. Terus yang pas kemarin gue nonton juga kalau nggak sering lawan Rayo, yang lawan Rayo juga gue Iya ngeliat iya. ini tim tuh kayak struggle gitu. Sebenarnya dari komposisi squadnya juga gitu, bukan karena pelatihnya sih kalau gue. Nah kalau Madrid ini justru malah menurut gue di Kebalikannya. Ancelottinya sih, iya, karena squadnya tuh udah bagus banget gitu. Jadi kalau misalnya emang nanti Ancelotti stay karena menang UCL sama Copa del Rey, ya gue maksudnya mau nggak mau ya eh, Terima-terima aja. terima aja gitu. Cuma kalau bisa, kalau gue sih maksudnya tetap pengen out gitu, terus Nagelsmann masuk gitu. Apalagi kalau kita punya Bellingham, ada Fran Garcia juga di kiri itu. Maksud gue lebih bagus karena sayang kayak tim sekelas Madrid tuh kayak kalah dari Barcelona ketinggalan 14 14 poin poin. itu memalukan. Maksudnya double digit lah poinnya lagi. Plus kita kemungkinan bisa aja finish peringkat 3. Iya makanya kan. Ya menurut gua ya UCL juga kalau misalnya dia gimana ya, kayak aneh juga sebenarnya sih kalau misalnya gue tuh pengen Ancelotti out, cuma dia baru menang back to back gitu. Iya iya, I know. Gua ngerti. Soalnya ada beberapa gua ngeliat di Twitter gua ada juga yang setuju sama kayak kata-kata lu. Maksudnya kayak dari akun luar lah dan lain-lain, kayak gua ngerti prioritas lu UCL. Oke, we got it UCL. Oke, fine gitu. Kayak gua ngerti walaupun even kayak kita beda jauh dengan AC Milan dengan 7 trofi, cuman kayak but please man, can you serious about La Liga gitu. Kayak ada yang komen gitu, karena menurut gua kayak gue setuju kayak please man, lu bisa bayangin Barcelona tuh udah makin dekat dengan trofi, total trofi kita di La Liga. Plus lu kalah 14 poin jauh dari Barcelona dengan squad lu yang kayak gini gitu. Jadi kayak there's problem in your team gitu. There's problem in the coach, there's problem in the management juga. Dan menurut gua ya emang kebanyakan orang pada menyalahkan Ancelotti gitu, karena emang taktikalnya dan lain-lain gitu kan. Dan kalau gue pribadi gue masih tetap ya oke, fine, Ancelotti emang terkadang punya hal seperti itu. Walaupun plusnya Ancelotti ini yang gue suka adalah dia tuh emang tactical manager yang reaktif gitu. Cuman yang gue nggak suka tuh adalah dari manajemen, karena ada salah satu dampak dari kekurangan 14 poin ini ya karena numpuknya jadwal pertandingan dari FIFA World Cup, Copa del Rey, Super Spanyol. Lu jalan sana sini, masalahnya nggak main di Spanyol juga itu di situ. Lu ke Maroko, lu ke Qatar Piala Dunia World Cup ya, maksudnya bukan Piala Dunia antar klub juga. Jadi kayak itu lumayan capek, dan manajemen nggak beli beberapa pemain, lu cuma beli Tchouaméni. Terus lu udah kayak, maksud gua satu sisi gue juga bisa menyalahkan Ancelotti karena lu udah tahu
pemain lu pada capek dan lain-lain, lu masih tetap keke mainin itu aja gitu, nggak mainin pemain akademi. Itu yang gue juga kesel. Jadi sekarang kalau misalnya dibilang gue kekesalan sama Ancelotti, ya gue 60% kesalahan Ancelotti, cuma 40% gue masih tetap ngerasa kayak oke, he deserve because of what he got in the past ya musim lalu, dan apa yang udah dia capai sekarang di semifinal sekarang gitu. Jadi tapi ya itu maksudnya ya yang tadi kayak lu bilang, gue malah takutnya juga beberapa dekade ke depan trofi La Liga kita kesusul gitu ya gara-gara ya mending kayak lakuin perubahan aja gitu. Terus kayak mungkin ya menurut gue ya manajemen nggak expect gitu, maksudnya Benzema tuh bisa sedrop ini maksudnya fisiknya gitu, nggak karena anggaplah kasus kemarin gitu, dia kan ada Jovic gitu. Ya itu tuh Jovic tuh ya nggak separah Mariano lah, maksudnya tetap nggak dimainin gitu maksudnya. Sekarang terus kayak mungkin ini miskalkulasi aja gitu. Karena kan sekarang ada World Cup juga, ya kaget aja gitu Benzema tiba-tiba drop fisikalnya kayak parah banget. Nggak mungkin manajemen nggak expect dia tuh bisa sedrop ini. Kemarin, kemarin kan kayak bisa main terus fit. Nah sekarang tuh kayak miss berapa match gitu-gitu kan. Jadi mungkin ngapain juga kita datengin striker kayak mahal-mahal gitu, terus takutnya nanti gini-gini malah buang-buang duit. Ya udah yang dipakai juga dia doang, maksudnya ya ada di akademi juga ada kok yang misalnya buat backup doang, sekedar backup gitu, maksudnya bukan kayak harus nyaingin Benzema banget gitu. Ya mungkin ada di pikiran manajemen ya gitu, makanya ada miskom nggak terlalu diinin banget lah Ancelotti, karena mereka juga tahu Ancelotti emang pelatih bukan yang suka ngerombak pemain. Mungkin dia lebih nyaman sama pemain yang itu, menurut dia emang dia cocok sama itu, ya udah yang itu. Terus kayak dia juga sering ngomong di press conference, kayak kan ditanya kenapa nggak mainin beberapa pemain akademi gitu, dia bilang ya emang berarti bukan levelnya dia, belum nyampe level sini. Jadi dia kayak ada batasan tersendiri gitu, si Ancelotti tuh punya batasan punya standar. Standar harus punya harus segini, maksudnya nggak gitu juga gitu. Harusnya maksudnya manajemen kan juga pernah bilang kan, pakai itu pemain akademi, cuma menurut Ancelotti pemain akademi nggak sesuai standar dia, ya udah gitu. Tapi kalau misalnya itu kemarin kan sempet banget tuh rumor kencang banget ya, bahkan yang gua ngakakin adalah rumor kencang banget waktu itu pas gua lagi live, gue inget banget gua live, terakhir kali gua live tuh ada rumor kencang banget si Zidane katanya dikontak lagi sama Madrid. Sebenarnya dikontak, technically kontak ya, bukan jadi suksesor. Dan Zidane kayaknya menurut gue juga belum mengiyakan kayaknya deh, maksudnya belum mengiyakan kan, maksudnya kayak baru kontak kayak misalnya Ancelotti di akhir musim misalnya cabut, misalnya ini Brazil atau enggak, gue nggak tahu Ancelotti ke Brazil atau enggak, soalnya dia selalu keep saying the same answer, like enggak gue tetap fokus di Madrid gini-gini, gue musim depan gue ngerasa musim depan masih di Madrid gini-gini, padahal gue tahu sebenarnya dia punya kontak dengan Brazil, cuman ya he's just being professional gitu. But kayak Zidane, ya gue nggak kaget tuh adalah Zidane dirumorin dia punya kontak lagi, gak lama Bellingham tiba-tiba langsung setuju. Ya sebenarnya bukan technically Bellingham sih, cuman dari pihak Bellingham ya udah setuju kalau misalnya oke, kita prioritasin lu kok, tenang aja. Sekarang permasalahannya Bellingham tuh apa ya, cuman dari Borussia Dortmund doang ya? Iya, tinggal negosiasi harga transfernya doang. Ya berarti kan itu ya setelah itu agak lucu aja, mungkin karena Bellingham, mungkin gua nggak tahu idolain Zidane atau gimana, cuman akhirnya finally, cuman yang mau gue bahas sebenarnya ini sih, finally Bellingham 90% lah, anggaplah ya, udah 90%. Kayak 90% lah, anggaplah. Ya pokoknya bulan ini katanya bakal dikelarin secepatnya bulan ini. Iya. Harusnya habis semifinal, gue yakin. Iya, semoga kelar semifinal. Habis semifinal, ini brengsek banget deh. Madrid kalah. Oh enggak, tenang, Bellingham jadi. Tenang aja, bro. The hot young midfielder from England, bro. It's okay, bro. Just chill. We had Bellingham. Jadi gue udah tahu di skemanya anjing emang. Cuman kalau kalah udah pasti dikelarin. Iya, langsung kelar ya. Cuman gimana menurut lu Bellingham, man? Bellingham 130 juta kan, katanya 130 juta gitu. Iya, 30 jutanya add-ons. Iya, add-ons ya. Jadi 100-nya yang tunai. Benar. 30 juta itu kalau misalnya dia menang La Liga, Copa del Rey, UCL itu bukan sih? Gue lupa. Iya. Oke. Misalnya nyetak gol atau Ballon d'Or, dapat Ballon d'Or gitu-gitu. Iya, kalau gue setuju aja sih, maksudnya dia kayak kemarin gue bilang emang prospek Galacticos. Iya, profil yang langka lah, gelandang-gelandang kayak dia tuh, terus secara teknikal juga bagus.
ini maksudnya bukan ini Valverde ya. Malah menurut gua Iya. bukan ngebandingin juga, cuma secara profil atau teknikal Bellingham jauh lebih bagus dari Valverde gitu. Apalagi kalau di sepertiga akhir finishing dia juga bagus. Jadi menurut gue ini transfer yang buat Madrid ya bagus banget buat nanti, apalagi tahun musim depan terakhir Kroos sama Modric dan kemungkinan gue nggak tahu si Modric bakal masih mau lanjut atau stay gitu. Cuma kalau buat beberapa dekade ke depan ada Bellingham, Camavinga, Tchouaméni menurut gue Udah nyaman. iya udah bagus banget sih Oh, secara Valverde juga lupa ada Valverde. Cebalos, Cebalos. Iya Gua mungkin sebenarnya Cebalos masih nggak tahu juga ya perpanjang atau iya. enggak. Cuman kayak ya harusnya ya udah lu midfielder udah main lu udah nyaman men kayak Ya, ya mungkin lu gimana sekarang, lu kan sebelumnya nggak terlalu setuju tuh dia sama agak gua ini juga kan trauma pemain Inggris. Mungkin kalau sekarang lu gimana? gua jujur agak ragu sebenarnya. Ya ragu gua tuh cuman satu hal karena adaptasi dan bahasa gitu kan. Cuman emang kalau misalnya emang si ya masalah Bellingham ini tuh benar-benar didukung sama banyak orang di Inggris juga gitu, pandit-pandit dan lain, dan gue ngerasa kayak enggak dia pemain yang bagus kok, dia cocok gini-gini. Oke, let's see aja gitu. Maksud gue kayak gue gue ngerasa pemain muda midfielder terbaik yang masih tetap di otak gue sampai sekarang tuh cuman Kamavinga doang. Gue gak tahu kenapa Oh, kayak, iya. dan adanya Bellingham sebenarnya which is good. Sebenarnya yang gue gimana ya, gue tuh sama transfer Bellingham ini bukan terlalu senang banget. Gue dibilang senang banget enggak, tapi gue senang. Oke, ya udah gue senang, berarti jatuhnya ya udah musim depan dan musim selanjutnya ya udah kita nggak usah terlalu mikirin midfielder, santai aja gitu, Iya. kayak santai main gitu. Karena Tinggal fokus gue itu cuman ada di beberapa posisi Madrid sekarang, yaitu right wing, right back, backup striker. Itu yang selalu omongin berkali-kali, mau di live kayak, mau di podcast kayak, mau dimanapun gue selalu ngomongin berkali-kali karena itu penting, itu posisi terpenting yang dibutuhin Madrid sekarang gitu. Jadi kalau misalnya Bellingham pun, bahkan kalau misalnya Bellingham pun gak jadi, gue ngerasa kayak oh ya udah fine, gue gak ada masalah gitu, kayak karena gue masih ngerasa ya udah gue masih punya Kamavinga kok, gue masih punya Tchouaméni, gue masih punya Ceballos, gue masih punya Valverde, kayak ya udah fine, gue gak ada masalah. Cuman ya I'm happy maksudnya kayak kapan lagi lu punya pemain yang emang diprospekin jadi salah satu kaptennya timnas Inggris ya, Bellingham, Oh Jude iya. Bellingham. Karena dia punya yang tadi lu bilang, kalau misalnya lu dibilang rada mirip dengan Valverde, gue setuju, ada plus minusnya lah lebih tepatnya. Cuman dia mungkin gak Tapi lebih dari teknikal sebenarnya teknikal ya, bagusan Bellingham. teknikal gue setuju, teknikal apalagi passing third itu yang Iya gak betul dipunyain betul. Valverde. Nah, Itu yang gak dipunyain benar-benar Valverde. jelek Cuman banget kalau dari Valverde. dari secara fisik pacey dan lain-lain itu ya oke lah, Kurang Valverde lebih menang. sama, kurang lebih sama. Kurang lebih mereka Ah, emang agak sama, gue setuju. Jadi kayak ya Madrid udah tenang untuk dalam hal opsi ya benar. midfielder tuh udah tenang gitu. Tinggal Kroos sama Modric jatuhnya kayak nge-mentorin aja, udah kelar, gini-gini mentorin Ya. gini-gini. Oke dah fine dah, man. Jadi gue sebenarnya udah there's no problem with midfielder, gue udah senang, oke. Karena emang dia salah satu midfielder yang jadi prospek Galacticos juga, emang buat Ya. nge-build up Galacticos baru lagi. So ya gue Ya, masih tetap mungkin dengan bilang kayak gue senang, oke gue senang, cuman gue masih ngerasa ini lu masih ada yang penting nih, bukan midfielder nih. Ya emang ini penting buat jangka panjang, cuman kayak please lah men, Bellingham udah jadi bukan berarti kayak oh ya udah transfer Madrid udah kelar, Bellingham udah. Enggak men, please lah gitu. Lu udah dapat Fran Garcia, oke, left back udah seneng nih. Ya kan, lu udah punya midfielder sekarang Bellingham juga. Tapi please lah kayak right wing, striker backup gitu, atau misalnya striker lu kelas dunia siapa kek gitu, right back gitu, itu yang gue butuhin gitu loh. Jadi ya kalau dari gue sendiri sih ya I'm happy gitu. Kapan lagi nikung Liverpool mulu kan. Tchouaméni kemarin ditikung, terus Bellingham ya. nikung, jadi kayak ya udahlah, gue senang-senang aja sih. Jadi kayak ya gue nggak sabar juga ngelihat hasilnya nanti Bellingham. Kira-kira dia bakal nomor berapa ya? Paling dua-dua lah. Dua-dua lah ya paling. Kalau nggak Rudiger pindah. ya, kalau nggak 5 Vallejo kalau misalnya cabut nanti atau gimana gue gak tahu. Ya. Cuman ya let's see aja. Bellingham, dan juga gue nggak sabar juga buat leg kedua lawan Manchester City, karena gue kemarin nonton derby Milan. Inter Milan emang Ya, tetap Inter jadi kayak lah. Inter Milan emang tetap kayak musim lalu yang Madrid lawan Inter Milan, emang mereka taktikal banget, bagus banget pressing dan lain-lain ya. Ya. Harusnya, tapi secara kalau lu bandingin dengan City, well jauh banget. Menurut gue Iya, pribadi, iya. sorry itu saya Inter Milan, cuman man, City is more
powerful and they have that manager gitu, mereka punya Pep Guardiola, mereka punya segalanya lah di sana. Jadi kayak harusnya ya bisa lah gitu. Jadi gua tinggal nunggu aja leg kedua. Lu prediksi berapa? 1-0 lah Madrid udah. 1-0 Madrid ya. Berarti bakal main defensif banget kayaknya. Iya. Gue cuman aduh anjing, gue tuh takutnya tuh cuman penalti doang men. Gak tau kenapa gue bakal main, gue takutnya ternyata kedua tim main aman, udah ngambil penalti gitu. Cuman gue berharap sih gak kejadian kayak gitu lah. Ya Madrid 1-0 ya gue setuju lah, paling ya 1-0 lah, gue 1-0 lah Madrid lah mungkin. Okay, so that's it guys for today. Thank you guys for watching and listening. So jangan lupa buat follow Media Madridista. Thank you buat 80.000 followers ya. Iya, udah 80.000. Kita lupa ngomong, thank you banget buat 80.000 followers. Thank you yang masih tetap dengerin kita, bahkan tetap baca konten-konten kita di Instagram, Twitter dan lain-lain, dan juga podcast kita. Doain aja semoga kita tetap konsisten bikin podcast ini. Tenang, kalau nggak ada podcast ini ya bakal ada live Instagram juga, dan mungkin soon bakal ada space. Cuman kalau space kayaknya kita butuh bantuan dari admin Karim ya, Bang Real Madrid Indo dan apa Minsep ya, seputar Madridista. Jadi kayak seputar Madrid ya. Jadi kayak karena kita followers kita kecil banget men di Twitter. Jadi lu jangan berharap banyak banget kemarin. Ayo dong space gini-gini. Percuma men, space followers kita kecil men, nggak bisa. Emang harus butuh bantuan para leluhur di Twitter, bro. Jadi thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa komen, like juga, subscribe juga channel ini. And see you guys there and goodbye.